Dari Hong Kong kita beralih ke Beijing. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping Minggu siang. Pertemuan beragenda upaya mempererat hubungan bilateral. Sebagai pra pelaksanaan KTT APEC, Minggu siang berlangsung pula CEO Summit. Pertemuan para pemimpin perusahaan terkemuka ini membahas peluang kerjasama hingga ekonomi kreatif. Presiden Indonesia dan Presiden Cina bertemu di Beijing Minggu siang waktu setempat. Keduanya menyempatkan membahas sejumlah isu bilateral sebelum pembukaan konferensi kerjasama ekonomi negara-negara Asia Pasifik (APEC). Bersama perwakilan dari dua negara, mereka membahas sejumlah isu ekonomi dalam The Great Hall of the People. Presiden Joko Widodo mengharapkan kerjasama bilateral di wilayah strategis. Ia pun meletakkan prioritas kerjasama pada bidang kelautan dan infrastruktur. Indonesia pun mendukung ide pendirian Bank Investasi Infrastruktur Asia dan akan bergabung secepatnya. Jokowi menyatakan Indonesia siap bekerja sama dengan Cina untuk memberi kontribusi untuk keamanan dan stabilitas regional. Presiden Xi menyatakan Cina siap membantu pengembangan hubungan Cina-ASEAN untuk perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan ini. Untuk kerjasama bilateral, Xi menginginkan kerjasama antara lain di bidang infrastruktur, energi nuklir, serta eksplorasi wilayah laut dan udara. Saat ini Cina adalah rekan perdagangan dan pariwisata terbesar bagi Indonesia. Cina juga menjadi salah satu tujuan utama bagi pelajar Indonesia. Sementara itu, dalam CEO Summit sebelum terselenggaranya konferensi APEC ke-21 di Beijing, Presiden Cina memaparkan target investasi negaranya. 10 tahun ke depan, Cina optimistis investasi luar negerinya akan mencapai 1,25 miliar dolar Amerika Serikat. Namun diplomasi luar negeri Cina menjadi penghalang utama, termasuk sengketa wilayah dan kelautan. 中国将奉行 与邻为善、以邻为伴的周边外交方针和睦邻、富邻、安邻的周边外交政策，贯彻亲诚惠容的周边外交理念，愿意同所有的邻国和睦相处。 Sepanjang 2014, ekonomi Cina berada di kisaran 7,4% atau terendah dalam 5 tahun terakhir. Presiden Xi tidak melihat hal ini sebagai masalah besar. Ia beralasan masih ada peningkatan jumlah lapangan kerja, inflasi rendah, kenaikan pendapatan yang bergeser dari investasi ke jasa dan industri teknologi. Bersama Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, Indonesia tergabung dalam kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC. Dalam negara-negara anggota APEC terdapat 40% populasi dunia dan 44% nilai perdagangan dunia.